Keponakanku, karya Sahat Tanjung. Tapa di tengah sangat indah luar biasa. Kota yang terkenal semenjak dahulu kala. Pantai-pantainya putih bersih dan airnya bening. Pulau-pulau kecil di mana banyak ikan berkumpul. Penduduknya ramah dan saling menyayangi satu sama lainnya. Sama di tengah kebanggaanku akan kujaga sampai maut memisahkan kami. Ini jenis kerang bermotif batik. Nah, motifnya tidak seperti kerang biasa kan? Oh iya, baru saja kulit kerang ini tersapu ombak terbawa ke pantai. Terima kasih ya Anggiat. Iya, sama-sama. Tolong dah di close sudah, digap ku bereng. Boy, unang garis tu halak. Oh, borong aku donan sudah teh. Oh, kak. Kulepe waktu dah jadi jodoh. Boy kak. Mau lihat lah. Adong parang sana. Jadi 250 kak. Oh, adong saya kurangan nate. Oh, kalau mau lihat. Jadi dah bahita nama tuan. Apa lagi kita bisa kerjakan? Kalau bukan bekerja keras. Supaya anak-anak kita bisa hidup layak dan bisa sekolah tinggi. Anggiat, ayo kita pulang. Ya Inang. Manani binasa, ay sana hatubu adida, nahoto mo ino. Uli, ayo naik ke mobil. Biar Namboro antar kau pulang. Ya Namboro, terima kasih. Kenapa kau lihat si Uli itu terus-terus? Siapa yang lihat-lihat? Hai Rusdi, belajar yang baik ya nak. Jangan lupa berdoa selalu ya. Kalau udah sukses, segera pulang bangun kampung kita ya. Oke, selamat jalan. Selamat jalan. Benar Inang, benar aku bisa sekolah. Pernahkah Inangmu ini bohong padamu? Memangnya kau menjadi apa, Anggiat? Aku mau jadi pengacara. Pengacara? Iya, pengacara yang hebat. Kata opungku, banyak pengacara hebat dari Jakarta asal dari sini. Wah, hebat ya. Pengacara itu apa, Anggiat? Membela orang lah. Pemirsa, saat ini tengah berlangsung pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum mengenai kasus pencurian sendal. Kasus ini mencuat karena korban yang seorang pejabat melaporkan terdakwa yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Gerakan 1000 sendal yang dilakukan masyarakat adalah upaya menuntut supaya Rois dibebaskan. Penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, tidak dijelaskan kapan dan di mana, serta dengan cara apa pencurian sandal yang dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan juga tidak menerangkan jenis sandal, baik merek, ukuran maupun harganya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan yang disusun di bawah nomor perkara PDM _322
yang ditandatangani oleh Saudara Imam Subandi SH.M.Hum selaku jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Hormat kami dari tim kuasa hukum terdakwa Elsa Syarif SH.M.H, saya Anggiat Simbolon SH, dan rekan saya Budi Arnold Situmeyang SH, Rita Tania Hakim SH, dan Burhan Tobing SH. Terima kasih. Sidang dilanjutkan pada minggu depan sambil menunggu tanggapan dari tim jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum. Sidang saya nyatakan ditutup. Anda yakin ini akan berjalan secara transparan? Karena ini menyangkut harga diri seorang pejabat. Sangat ya, sangat. Semua bukti, kesaksian dan kajian saksi lain telah mampu memutarbalikkan kasus ini kembali ke fakta yang sebenarnya. Ada bukti baru? Nah, kita tunggu minggu depan. Saya masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Semua kan. Anggiat, taunya aku anak itu tak bersalah. Tapi ini kan bukan masalah benar atau salah. Ini tentang kebenaran, bukan tentang kehormatan. Persetan kehormatan. Bah, damai saja lah. Ini kan cuma perkara kecil. Mana ada uangnya? Tak ada untungnya juga buat kau. Hepeng do mengatur negara on. Lagi pula anak itu kan pasti dikembalikan ke orang tuanya. Hah? Gimana perjalanan ke sini? Macet? Lumayan macet, lumayan. Kita lanjut wawancara lagi? Ayo. Oke. Mas? Bang Anggiat, saat ini kisah si Rois kasus pencurian sendal sudah sangat mendunia. Terbukti media pers asing tidak henti-hentinya menyoroti kasus ini. Di Indonesia sekalipun gerakan jejaring sosial seperti Twitter, Facebook menuntut Rois untuk dibebaskan. Jangan-jangan Anda mengambil kasus ini hanya untuk mendongkrak supaya Anda lebih terkenal sebagai pengacara? Hah! Popularitas itu bukanlah target utama saya. Sejak kecil, saya diajarkan opung saya untuk membela kebenaran. Mau itu kasus sandal jepit, kasus mega skandal yang melibatkan kerana politik, hingga kasus-kasus korupsi besar. Saya sebagai pengacara, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi benar itu adalah keharusan. Nah, jika menjadi benar malah dijadikan pesakitan, disalahkan, difitnah, berarti ada yang salah dengan negara ini. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih. Demikian pemirsa wawancara saya dengan Anggiat Simbolon, pengacara yang selalu giat membantu kasus rakyat kecil. Semoga semua orang mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Saya Clarissa Saragi, sampai jumpa pada acara Tonggak Hukum berikutnya. Capek sekali hari ini, liputan sehari di 4 menit. Aku mau cuti, masih belum bisa. Namanya juga jadi reporter. Ya itulah resikonya. Capek kamu ya? Hah? Hei bang, minggirlah. Mana pula kau nih? Janganlah kau halangi jalan orang. Udah ngomong-ngomong sebau. Mainlah di beri penumpangku. Hah, bapak udah. Masalah kudu berdiri. Sendirilah, biar ku tahu jalan di Jakarta. Lain karyawan suka bohong sama aku. Penumpang. Kau lihat itu ya. Ini namanya Anggiat Simbolon. Pengacara di Jakarta yang terkenal, yang lagi pegang kasus sandal jepit. Ponakan aku itu.
pengacara hebat, Bang. Iyalah pengacara lah. Anggit, itu kenapa si Royce itu dapat hukuman 5 tahun? Padahal cuma nyuri sandalnya dia. Tapi perempuan yang itu, kenapa dia dihukum 8 tahun? Padahal korupsi dia miliar saja. Gimana kau, ah? Sedang kuperjuangkan kasus si Royce itu, Bapak. Udah, tenang saja. Kau jangan lupa telepon Inang itu. Marah dia. Kau nggak pernah angkat telepon dia. Kau nih. Baik, Bapak. Udah. Hati-hati lah kau. Alright. Bang, jangan korupsi juga ya. Siap. Jangan menyerah, maju terus. Kasus sendal ini merupakan ujian bagi Anggiat. Jika dia kalah, dia akan kecewa terhadap hukum. Karena kenyataannya penegakan hukum di negeri ini tidak sesuai dengan idealismenya. Tapi jika dia menang, percaya dirinya akan kuat. Karirnya akan cemerlang. Tak ada alat bukti yang kuat, Bu. Sehingga aku pesimis sama si Anggiat itu. Lagi pula belakangan ini banyak sekali liputan tentang dia. Ada baiknya dia tidak terlalu diekspos sama media. Kita kan bukan artis. Pemberitaan Anggiat itu tidak berlebihan. Anggiat hanya menjelaskan tentang kasus yang sedang ditanganinya. Rencana saya akan memasukkan Anggiat dalam tim inti. Kita punya kasus korupsi yang besar. Kasus itu bisa meningkatkan karir Anggiat. Tapi kan kita masih dalam kasus sandal itu, Bu. Kenapa tidak sebaiknya saya saja yang masuk dalam tim inti kasus korupsi Ibu? Lagi pula Anggiat itu kan tim ketuanya, Bu. Biar dia lebih fokus. Janganlah. Nanti kamu ada kasus yang lain. Sementara ini kamu bantu Anggiat dalam kasus sandal. Tinggal beberapa sidang lagi kasus itu selesai. Saya berharap Anggiat berhasil. Dia punya potensi besar untuk menjadi lawyer handal. Kapan besarnya, Inang? Anggi, kau ini keterlaluan. Aku mau menikah kau tak tahu. Udahmu tak ngasih kabar kah? Mana sempat bertemu sama Bapak Ula, Inang. Ini sibuk putar-putar di Jakarta. Aku pun sibuk. Tadi siang saja aku sempat ketemu sama dia. Wah, semuanya sibuk. Sudah tak peduli lagi sama kampung, sama orang-orang tua. Banyak kasus besar, Inang. Ini penting kali buat karirku. Perkara yang rumit ini harus segera aku selesaikan. Sangat penting negara ini. Sudahlah, perkara di Jakarta takkan ada habisnya. Nanti juga ada lagi. Kau nggak usah khawatirkanlah itu. Pokoknya kau harus pulang. Inang. Halo. Sudah di Batu Lubang aku. Ya sabar sikit lah, istirahat sebentar. 10 jam perjalanan dari Medan. Ya.
siapa? Pariban kau lah. Tadi di rumah telepon aku. Dia sudah datang, Li. Gak ada Tuhan, itu perasaanku waktu kecil dulu. Sekarang udah gak ada lagi lah pariban-pariban. Kau nggak boleh begitu. Jangan boleh berubah, tapi tapanuli ada tetap ladak. Iya, tapi bukan buat perjodohan, Ha. Kau sih tak pernah nonton TV. Masa kau tak tahu Simbolon sama pengacara terkenal itu? Aku kan gak suka nonton TV. Di sini itu aja pun. Kasus korupsi lah, BBM naik lah, turun, naik, turun. Aku mendingan memikirkan nasib nelayan di sini. Bagaimana caranya biar ikan tuh banyak di sini, keluarganya makmur. Itulah yang lebih penting. Tapi kau datang kan ke pesta pernikahan adiknya. Aku khusus lo datang menjemputmu. Aku lihat nanti lah ya. Aku banyak kali laporan transaksi yang mesti buat. Supaya kita dapat dana dari luar. Ya, aku sih cuma memberitahukan saja, Li. Oh iya, beras sudah kusiapkan di base camp. Sama artikel yang kemarin kau minta sudah kusiapkan. Mudah-mudahan besok terbit di koran Suara Tapanuli pagi. Yang tentang berkurang ikan itu kan? Betul. Sudah kita siap-siap. Iya, iya. Tunggu dulu. Ada apa? Aku mau pergi, asalkan ada satu syarat. Apa syaratnya? Kau baca dulu puisi waktu kita kecil dulu, waktu SMP, ingat tak? Tapanuli singa. Udah. Ayolah. Tapi kau yakin kau datang kan kalau aku baca? Coba dulu. Sudah selesai kau, Nak? Sebentar lagi. Inang ingat sama ulos itu? Tentulah Inang ingat ulos ini. Waktu kau berangkat ke Jakarta, Inang suruh kau bawa ulos ini. Kalau kau rindu Inang, peluklah ulos ini. Kalau kau sakit, peluk ulos ini. Anggap Inang yang sedang memelukmu. Inang harus percaya, aku selalu melakukan itu. Setiap aku rindu sama Inang, selalu kupeluk ulos ini. Kau memang anak kebanggaan Inang, Anggiat. Pesan Inang cuma satu. Bekerjalah atas nama Tuhan. Jangan kau serahkan dengan jabatan atau harta. Itu semua tidak akan dibawa mati. Tapi nama baik, itulah yang selalu diingat orang. Belalah dan bekerjalah dengan setulus-tulus hatimu ya, Nak. Iya. Sudah, sedih-sedihnya. Semua keluarga sudah pada kumpul. Yuk, sudah waktunya kita berangkat. Nantilah sedih-sedihnya kita lanjutkan lagi. Oh ya Bang, tadi aku udah telepon Bang Sahat. Aku sudah bilang kalau Abang sudah datang. Sahat? Iya, setiap hari kalau ketemu di pasar, dia selalu nanya kau. Datang nggak dia, Inang? Datang nggak dia, Inang? Sampai bosan Inang. Inang, ganteng sekali ya Bang kita ini, Inang. Tentulah anak siapa dulu. Perasaan waktu kita ke Jakarta dulu nggak seganteng ini ya, Nang. Mungkin karena Bang sudah punya pacar kali ya, Bang. Kenapa tidak dikenalkan sama kita, Bang? Nantilah Bang kenalkan. Batak juga kan, Bang? Katanya sudah mau pergi. Sudahlah. Nanti lain kali kita cerita soal pacaran Giat. Baru apa nih, Bang? Sudah. Nanti terlalu lama saudara nunggu luntur pula nanti makeup Inang ini. Ya, kita berangkat saja. Ayo berangkat. Tiap rumah tangga, di manakah rasamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati kirang menyambutmu, dan memandangmu dengan berseri. Halo. Halo. Aku di pemberkatan pengantin. Aku tahu sayang. Kamu ganteng sekali pakai jas hitam Anak itu. dan Roh Kudus. Kau ada di mana? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini,
yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat. Hai sayang. Sayang, kau keterlaluan kali bikin surprise-nya. Seru kan sayang? Aku tuh mendadak baru dapat izin dari kantor. Pokoknya panjang ceritanya. Kok dapat tiket? Kemarin aku pesan fully booking. Masa? Terpaksa aku charter mobil dari Medan. Ngobrol dong. Namanya kan juga wartawan. Aku kan tinggal calling teman di maskapai. Sayang, sebentar ya. Iya. Sebentar. Iya. Inang, kenalkan ini. Ada apa, Nak? Siapa, Kak? Inang. Ya, sayang. Kenalkan, ini teman aku dari Jakarta. Oh. Cantik nian kau, Nak. Makasih, Inang. Ya. Apa kabar? Sehat, Nak. Bang, teman dekat atau pacar, Bang? Yang betul lah. Apa Olo. Kak? Ya. Kau ini baru aja kenal sudah mau tahu baru apa. Yang penting kan orang Batak juga dia. Sudah lama kau berkenalan dengan Anggia? Belum terlalu lama, Inang. Baru jalan 6 bulan. Iya, 6 bulan. Oh, serius lah kalian. Inak senang punya mantu cantik kayak kau. Duma, dia kayak yang di televisi ya? Inang, kakak ini memang ngetop. Ya. Kakak ini namanya Clarissa. Clarissa apa, Kak? Saragi. Saragi, Batak juga dia. Ayo, Kak, kita ke sana, Kak. Mari, Inang. Ayo, Bang. Nah bodoh. Percayakan, Inang dah. Mau lihat dah? Ay baru saragi do, bohado ya. Lupa aku. Aduh. Padahal di Jakarta ketemu dia. Wah, daku boto be bohaot bae nonon. Amang asini rohai, daku boto be manang na boha. Acaranya seru banget ya. Aku udah liatin dari tadi. Iya, di sini acara mengulusi. Oh. Coba. Iya, Bang. Hei, Kak. Kok baru datang? Lihat tuh, ada acara mengulosi tuh. Oh, Wah, lihat Simbolong. Kau sekarang udah jadi pengacara yang hebat ya. Mau ku telepon aku takut kau lupa. Mana mungkin lah aku. Ya, tapi kau sibuk aja. Perkenalkan, ini istriku. Anggia. Nah, ini anakku. Kayak bapaknya. Kenalkan ini Inang. Ina. Nah, ini Amang. Sehat sama. Jangan dulu. Hai, Amang. Tapi kayak punya ingat di mana ya? Kenalkan, ini Clarissa. Clarissa? Siapa? Clarissa. Oh, hai Anissa. Kau cantik kali. Aduh. Cocok kalian berdua. Iya. Apa kabar, Gi? Baik. Apa kabar kau? Baik. Kita bertiga itu temenan waktu kecil. Wah, pokoknya sahabat dekat lah. Coba, lihat keren kan kita. Saya yang paling ganteng, dia yang paling nakal, ini yang paling cantik. Karena dia perempuan satu-satunya. Ini Clarissa, kenalkan. Ini pacar. Hai, Clarissa. Jadi marga Clarissa itu Saragi. Iya, Clarissa itu Saragi. Tapi dari kecil dia itu tinggal di luar negeri. Dan ibunya itu asli Surabaya. Jadi ya dia campuran lah. Ketemu kau kemarin dengan Uli. Ketemu. Makin cantik ya dia.
Jadi mau kau bawa kemana Clarissa hari ini? Aku mau ajak Clarissa keliling Kapal Hitam. Jadi si Clarissa itu boleh izin dari kantornya, asalkan nanti pas dia pulang ke Jakarta dia bawa bahan yang bisa dijadikan berita. Wah, pandai juga bosnya ya, tidak mau rugi. Inang sudah bilang sama Bang Anggiat kalau dia dan Kak Clarissa kan tidak bisa bersama. Karena Cimbolon dan Saragi kan tidak bisa menikah. Kena Parna, Bang. Sudah pusing Inang mikirkan Abang tentang Parna itu. Apa maksud kau nih? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pantainya bersih ya, Pak ya? Ya, kalau pantai ini bersih, kita bisa menikmatinya. Sayang, oh iya, itu bapaknya juga ganteng. Itu kan Lambo. Pantas kau menimang anak rupanya, Anggiat. Ya Bapak. 7 kali lah kau. Iyalah, sama kayak papanya kan. Ini kenapa Inang? Tunjukkan anaknya sama kayak aku. Si Uli itu kerja apa di pulau? Si Uli kerja di pulau. Si Uli bantu para nelayan di sini buat melakukan penelitian buat terumbu karang supaya tetap lestari. Dia itu sepulang dari Prancis, dia mendirikan LSM bersama volunteer-volunteer di Mursala sini. Nah, ini hasilnya, foto-fotonya. Nah, coba kau lihat. Nah, coba nak. Artikelnya itu aku yang nulis. Hebat kan? Oh, jadi si Uli itu bekerja untuk LSM Konservasi Laut. Tepat sekali. Dia juga melakukan banyak penelitian. Selain dia membantu para nelayan tradisional di sini, dia juga membuat banyak penelitian. Bahkan penelitian itu sampai ke Prancis. Betul kan, Mah? Iya, betul. Hebat sekali lah itu. Oh iya, si Uli masih di pulau. Sana ketemu dia. Selagi kau pulang kampung, kapan lagi kau ketemu dia? Kan Pariban abang juga itu kan si Uli. Minumlah dulu, minum. Makasih ya. Kau ingat Uli? Uli yang katanya Paribannya Anggiat. Iya, memang si Uli itu Paribannya Anggiat. Karena papanya Uli itu adalah kakak mamanya Anggiat. Jadi kurang lebih mereka itu saudara dekat lah. Tapi bukan berarti mereka mau menikah. Aku juga bercanda kali, Bang. Masa hari ini ada yang mau dijodohkan? Bang, kita tempat biasa, Bang. Ya. Ayo, tunggu, Bang. Coba tunggu sandalku ya. Kau buka dulu sandal. Marsumbang. Bima sada persaripan na terlarang. Bima halak na mabuhat ibotona. Jadi morohon ang mabuboru so itong dibuat toma ibotom. Ido po dan puta si Raja Parna tuaka poparana. Bima akamarga si bulon si tanggang nadiak si galingging. Si Raja na baton. Si sada anak si sada boru. Tuna sujari masih ulian. Pulang. Aku tidak begitu mengerti tentang aturan adat. Mohon maaf. Bisa. Jadi kapan kalian akan menikah? Belum lah Bang. Kita kan pacaran baru 6 bulan.
Kemarin aku sudah bicara dengan Anggiat bahwa kita akan menjalani hubungan dengan serius. Makanya aku kesini, sekalian memperkenalkan diriku ke keluarganya Anggiat. Di Jakarta ini, aku bertemu banyak kali orang, termasuk Clarissa ini. Dan aku rasa keluarganya pun keluarga jauh. Jadi aku pikir aturan ini harus dipertimbangkan lagi. Aturan on, nunga tibuyanon di bawah oputta. Iro banan dirokon, oputta si jolo-jolo tubuh martukok siala budi. Napinukan di parjolo, itonota siya puli, ate akama. Iro upahin na di bawah oputta si raja nayabaton. Tona to akapoparanna, asa toktong rak pature-turehon, asa ringgan sa satu akhir zaman. Dia itu jadi ahli biota laut di sini. Walau kadang-kadang perjuangannya tidak berjalan mulus. Jadi aku rasa kau harus menulis tentang dia. Biar orang-orang tahu apa yang dikerjakannya. Jadi biar bagaimanapun LSM-nya harus dikenal banyak orang. Hebat juga ya, Sul. Ya begitulah. Oh, itu si Uli. Uli! Jadi ini ideku untuk mewawancarai tentang LSM di sini. Ya kalau Uli nggak keberatan sih. Tidaklah Kak, justru aku senang kali supaya orang-orang bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan terumbu karang. Oke, kita wawancara ya? Sekarang. Kau siap? Ya, siap. Apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan kelestarian laut di Tapanuli ini? Banyak caranya. Salah satunya saya bersama dengan kawan-kawan relawan, kami menyelam ke dalam laut untuk melakukan transek karang. Kami juga mendata bagaimana kondisi karang yang masih bisa kami lestarikan atau memang yang sudah mati. Lalu, hasil dari pendataan tersebut? Data itu sangat penting sekali untuk menentukan bagaimana masa depan nelayan di sini. Dengan menyelamatkan terumbu karang, otomatis ikan-ikan karang pun akan banyak yang hidup di situ. Tapi kendala yang kami hadapi di sini adalah nelayan di sini semakin banyak menggunakan bom ikan. Mereka tidak mengerti dengan menggunakan bom ikan, mereka juga ikut menghancurkan rumah-rumah ikan tersebut. Itu masalahnya. Dan menurut data kami bahwa sekarang ini ikan tidak sebanyak 2 tahun yang lalu. Itu yang menyedihkan sekali sebenarnya. Gimana Kak? Kak sama Anggiat kayak mana? Hubungannya kayaknya serius sekali ya? Ya, tapi serius lah. Dan aku kayaknya akan men-cancel scholarshipku. Kenapa Kak? Ya karena Anggiat ingin menikah sama aku tahun ini. Ya kamu pasti datang dong kalau kami menikah. Iya Kak, aku pasti datang. Kalau diundang aku pasti datang. Tapi zaman kan sudah berubah. Kondisinya pun juga jauh berbeda. Setiap orang itu bebas memilih pasangan hidupnya. Selama itu tidak melanggar agama. Aku juga tidak minta dilahirkan menjadi Simbolon. Dan Clarissa juga tidak minta dilahirkan menjadi Saragi. Aku dilahirkan untuk jatuh cinta. Dan kami berencana untuk menikah. Nunga, boto nama lo doh. Alai di sana deh. Mula di koson, di utawan satu nggak kosong mana. Mula di kosan yang botom, mula botom si Clarissa saya. Mula hamuna ikut pemberian sian adat. Atena. Gimana? Anggiat, kalian kan belum lama berkenalan, nak. Bukan berarti aku tidak cinta dia. Itulah adat Anggiat. Inang yakin Clarissa itu anak baik. Tapi inilah kenyataan yang harus kau terima. Tidak ada satupun tulisan yang bisa meyakinkan aku bahwa ini benar-benar terlarang. Ini kan hanya kata leluhur. Aku baru percaya kalau perjanjian ini tertulis dalam lembaran surat. Oh loh, memang terhormat dalam itu tuh. Jangan ada orang tertulis nonya. Oh loh, nama lo doh. Udah jadi pengacara, nabisu. Mula nomor perkara mau nak kok. Alai, mula nomor adat, hati kama. Mula nomor adat, ikut persia dengan tadi sih. Ikut narong do kayak kinatanak bisa tertulis sih. Waka na tua-tua. Ima tadana kita menghormati leluhur ta. Atena. Ima dah. Sudahlah Anggi.
Kau tenang dulu. Mungkin kau perlu waktu untuk berpikir. Pasti tidak mudah buatmu. Inang mengerti posisimu, nak. Jadi ceritanya gini, Kak. Dulu itu konon ada seorang putri yang sangat cantik dan terkenal. Namanya Putri Rundu. Putri Rundu? Nah, Putri Rundu ini saking cantiknya, Kak. Ya? Banyak kali laki-laki di seluruh dunia ini yang cinta sama dia. Termasuk satu raja yang bernama Raja Janggi, itu dari Sudan. Raja Janggi ini menggunakan segala macam cara untuk bisa mendapatkan putri. Sampai dia melumpuhkan kerajaan putri, Pak. Putri pun kecewa dan sakit hati. Kemudian dia lari sampai ke Pulau Bersala ini. Nah, dia naik terus sampai ke atas air terjun Bersala ini. Dia bilang, lebih baik mati daripada dia dipaksa menikah. Kemudian dia jatuh ke bawah. Raja pun mengejar-ngejar dia dan ikut terpeleset ke bawah. Mereka berdua mati di bawah sini, Kak. Dan air terjun itu, kata-kata orang zaman dulu, itu adalah air mata dari pengawal-pengawal putri yang sangat sedih kehilangan putri. Jadi intinya, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Meskipun nyawa taruhannya. Uli, makasih ya udah ajak aku ke sini. Iya, Kak, sama-sama. Halo, dengan Ibu Clarissa? Iya, saya sendiri. Saya Ria dari Gedung Pertemuan Sejahtera Jakarta, Bu. Ibu, saya ingin informasikan bahwa penyewaan gedung untuk tanggal yang Bapak Anggiat booking sudah confirm. Jadi uang mukanya sudah bisa ditransfer ke kami, Bu. Baik, saya konfirmasi dulu ke Pak Anggiat. Segera akan saya transfer ya, Mbak. Ya, selamat siang, Mbak. Kak, kok dapat sinyal di sini? Aku nggak pernah dapat di sini. Dapatlah. Aku kan pakai Telkomsel. Jadi informasi penting bisa dapat kuterima. Informasi penting? Barusan orang Gedung Sejahtera telepon. Tanggal yang kami cari sudah ada. Oh. Ya, aku ikut senang, Kak. Pelan-pelan. Mestinya kamu ikut tadi. Luar biasa sekali si Uli. Pariban kamu itu. Kok bicaranya Pariban? Tahu apa kamu tentang Pariban? Cerita tentang masalahku. Nggak mungkin lah Anggit aku cerita tentang masalahmu. Tapi bagaimana hasil pertemuan tadi? Hubungan ini tidak boleh sampai menikah. Terlarang menurut adat. Karena kenapa ada aturan macam ini? Dan kenapa kalian berdua tidak boleh menikah? Apa itu Parna? Siapa yang tidak bisa menikah? Bukan apa-apa saya, bukan apa-apa. Clarissa, kau mau membaca novelku? Udah setahun ini aku menyelesaikan novel ini, tapi aku nggak tahu harus dikirim kemana. Mengapa saya tidak boleh menikah dengan Anggiat, Inang? Apa ada yang salah dengan marga Saragi? Semua marga itu baik, Nak. Tidak ada yang salah dengan marga kamu. Demikian juga dengan marga kami. Tapi Saragi dan Sebulun itu masih terlalu dekat. Masih satu keturunan. Tidak baik menikah sesama saudara kandung. Yang sabar ya, Nak, ya. Iya. Clarissa.
Bapak Uda, apa tidak adanya jalan keluar? Buat agama ini nggak masalah, Giat. Tapi bentuk daripada kita menghargai leluhur itu adalah dengan menjalankan adat yang sudah ditentukannya. Apa selama ini tidak pernah ada yang melanggar aturan adat? Ada, Giat, pasti ada. Kenapa? Hah? Kau mau melanggarnya? Apa Bapak udah mau merestui hubungan? Inang mengerti perasaan kamu, nak. Inang tahu kamu pasti sedih sekali. Inang juga menangis, nak. Rasanya Inangmu ini kejam sekali. Anak kesayangannya jatuh cinta tapi nggak direstui. Aku akan mencari jalan keluarnya, Inang. Sudah, Inang tenang saja. Janganlah Inang bersedih. Di tengah keramaian begini nanti Inang menangis. Jadi sakit pula Inang. Di siangan kita mau ziarah. Sudah, yang penting Inang merestui, ya. Mengapa kau nggak nikah aja sama si Uli paribanmu itu? Jadi nggak susah-susah. Keluarga semua pasti mendukung. Itu hanya usulan, kau jangan tersinggung ya. Tak semudah itulah Inang. Mana bisa perasaan diubah seketika. Bilang saja kau nggak mau menikah dengan wanita yang tinggal di kampung. Kau kira si Uli itu siapa? Tahu kau siapa si Uli itu? Inang kagum sama dia. Hebat luar biasa. Sendiri dia itu berjuang. Jangan-jangan si Uli yang tak mau dijodohkan sama aku. Sekolahnya saja di luar negeri. Emang Inang sudah tanyakan sama dia? Betul. Kau mau Inang tanyakan sama dia? Tidak Inang, aku cuma bercanda. Ya, jangan bercanda lah. Inang ambil ATM dulu ya nak ya? Ya, di sini ya nak ya? Ya. Halo, selamat siang. Ya. Iya Bu, ya. Ibu tenang dulu ya, sabar. Semua berkasnya sudah di Ibu Elsa kan? Ya, baik. Ya, pasti akan saya usahakan. Ya, terima kasih. Uli, ambil ikan asin ini untuk kau makan di base camp. Sekali Namburu. Iya. Main-mainlah kau ke rumah. Nanti Namburu masak makanan yang enak untuk kau bawa ke tengah laut. Iya Inang, pasti. Nanti kalau persediaan makanku sudah menipis, nanti aku pasti datang ke rumah ini. Iya. Kali ini. Iya. Ya. Oh iya. Inang, aku ketemu masyarakat dulu ya. Iya. Salam buat Opung sama Duma ya, Inang ya. Iya. Anggiat sudah pulang? Belum. Nanti kalau dia pulang saya suruh bertemu dengan kamu ya. Makasih Inang. Oke, hati-hati ya. Laba kumpul aduh. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita yang ke Patang ya. Iya. Jadi lauk kita kok butuh tampe buat hidup.
Sajale kan Pak. Iko lah satu-satunya tampe lauk kita bakumpu datang kemari makan di siko, hidup di siko. Kalau iko patah sekete atau hancur, itu sama saja membunuh terumbu karang iko mati terumbu karang iko. Sajale. Terumbu karang kok. Dalam 1 tahun, inyo hanya tumbuh 1 cm saja. Sakete. Jadi Bapak Ibu, kalau ikut pijak atau patah ikut sama saja dengan membunuh terumbu karang lah ala hidup berpuluh-puluh tahun lamonyo. Apalagi di bom. Lagi jale Pak. Masih ingat ke rupanya dengan hobi aku. Aku masih ingat kerang batu itu terbawa ombak. Tidak banyak orang yang menemukan kerang cantik itu. Kalau nggak salah aku berikan ke kau. Iya, masih aku simpan. Hubungan kau dengan Clarissa tuh sudah berapa lama ya, Gi? Ya, baru beberapa bulan lah. Belum lama juga. Kamu masih berani maju terus, Gi? Kau tahu? Ya tahu lah. Kampung kita ini kan kecil. Bunyi jarum jatuh sedikit saja terdengar kemana-mana. Ya, mungkin ini salahku. Tidak bertanya-tanya pada orang tua tentang masalah Parna. Parna? Kau tak tahu juga rupanya? Ya sama lah seperti kau lah. Aku walaupun perempuan Batak, tapi aku tidak terlalu peduli dengan adat-adat kayak gitu, Ji. Apalagi sejak aku kuliah di Perancis. Pandanganku tentang banyak hal itu sudah berubah. Apalagi tentang Parna ini. Aku cuma tidak bisa membayangkan kalau misalnya aku punya pacar, aku sudah cinta, kemudian aku tidak bisa menikah karena Parna. Gak bisa gitu. Dan pendapat kau tentang Pariban? Pariban baik-baik saja. Kan aku tidak mau menikah karena dipaksa atau karena aturan adat, Gi. Semua karena cinta, Gi. Jika orang tua menyarankan kau menikah dengan Pariban, bagaimana? Maksudmu apa? Itulah, posisimu sebagai Paribanku, Li. Gi, kan aku sudah bilang sama kau tadi. Karena cinta dan karena logika, aku menikah dengan pacarku. Bukan karena aturan keluarga, bukan karena aturan adat. Aku tidak peduli dengan itu semua. Apalagi sekarang ini kau sedang ada masalah kan sama Clarissa. Gak mau nanti kau pikir aku memanfaatkan situasi lah. Tadi pikirkanlah Pariban-Pariban itu. Cuma bertanya seandainya, Li. Janganlah kau tersinggung. Sudahlah, kau tenang saja. Kau teruskanlah dengan Clarissa. Aku pasti mendukung. Mengapa itu, Bang? Kak, ABK kapal Pukat telah membakar perahu kita. Itu tengok, Kak, perahu kita dibakar, Kak. Orang kita dikeroyok rame-rame. Tak berapa lama mereka kabur, Kak. Sini kameramu, sini kameramu. Ini semua mereka galau. Mereka marah karena pemerintah surat kabar membunuh mereka. Sekarang ini kita lebih miskin. Yang kena kita aja. Bapak, sabar dulu. Sabar dulu. Kehadiranmu di sini malah menunjukkan kita semua. Pak, sabar dulu saudara ya. Iko masalah kita bersama-sama. Kita selesaikan bersama-sama ya. Pandang dulu. Terus bagaimana? Jika kita diam saja, mereka tetap masih berpihak pada kita. Betul. Mereka tidak bisa dilawan dengan tulisan. Kalau kakak diam saja, biarlah kami yang bergerak sendiri. Ayo kawan-kawan,
Anggiat, ini teleponmu berbunyi. Oh, makasih, Inang. Halo? Iya, sayang. Iya, malam ini aku sampai di Jakarta. Kita bisa ketemu. Aku sudah pikirkan apa yang harus kita lakukan. Please, kau jangan ambil keputusan tanpa aku ya. Aku cinta sama kamu. Aku mau kita tetap sama-sama walau apapun yang terjadi. Aku siap. Kau siap? Ya. Inang kenapa pergi? Aku kan mau berangkat sebentar lagi. Buat apa aku melihat kau pergi? Kalau aku tahu kau tidak akan kembali lagi. Begitu kau menikah dengan Clarissa, berarti Tahan! Ya! Sini kau dulu. Kenapa teriak-teriak siang-siang? Sini! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kau baca ini. Ah, coba kau bacakan saja. Coba benerin. Nih, tanganku lagi kotor lagi. Benerin bentar sebentar. Dengar ya. Taruli Sinaga menjual isu kemiskinan ke dunia internasional. Ah, sudahlah. Itu berita gosip. Biarkan saja, Li. Nanti kita naikkan lagi kenyataan yang sebenarnya. Siapa yang nulis ini? Ah, siapa lagi kalau bukan orang kapal pukat itu? Pasti mereka yang bayar wartawan. Tenang saja, kamu jangan terlalu panik. Pantas tulisanku tidak pernah dimuat lagi. Udah kamu tenang. Ada apa? Anggiat! Si Uli terkena kasus. Cuman kau yang bisa menolongnya. Tolonglah. Tolonglah. Aku harus pulang ke Jakarta. Aku udah janji nanti malam sama Clarissa. Tolonglah. Saat ini dia sudah ditahan, Anggiat. Dia dituduh mengerahkan massa buat merusak kapal pukat. Apa kau tega? Tolonglah. Apa tidak ada yang pengacara lain? Aku benar-benar tidak punya waktu, Pak. Aduh. Ya sudahlah. Aku tahu urusanmu dengan Clarissa memang jauh lebih penting. Ya udah. Selamat jalan, sahabat. Pak, maaf Pak. Jadi saat mau gitu Pak. Pak, berangkat Pak. Karena saya. Setelah kau ditangguhkan penahanannya dengan jaminan dari saya sebagai kuasa hukum kamu, sambil kita mencari bukti-bukti bahwa kau itu tidak menyuruh mereka. Semua udah sia-sia gitu. Selama ini aku udah berjuang mati-matian, gak ada gunanya. Entah apa-apanya orang itu nyerang-nyerang kayak gitu. Gak bisa nahan sikit pun emosinya. Sekarang semua orang sepapan di tengah udah tahu siapa aku. Udah baca semua di koran. Aku tuh dituduh provokator. Kamu juga kalah, Pli. Gak bisa gitu caranya, tau. Mereka diserang duluan. Sudahlah, kau tenang saja. Masih banyak jalan untuk membuktikan kegiatan muliamu itu.
Selama kita jujur dan benar, peduli setan orang mau ngomong apa. Jadi orang benar itu tidak mudah. Tapi harus. Ayo. Terima kasih ya Anggiat. Gara-gara aku kau tak jadi pulang tadi. Urusan kau biar cepat beres lah. Malam ini kita kumpulkan bukti-bukti. Aku pelajari lalu kita serahkan ke kantor polisi. Kayaknya kau berangkat juga. Iyalah. Aku baru aja mau ngasih tahu Dedi. Minggu depan aku udah harus berangkat ke Ohio untuk registrasi. Jadi kau ambil beasiswa itu. Gila. Kamu nggak sayang dengan karirmu? Sayang tentu. Tapi kan master jauh lebih penting. Tapi kan nanti Dedi tengok-tengok aku kan. Are you sure you're not avoiding him? Huh? Of course not. I really want to get this master, Daddy. Lagian, aku juga tidak ingin melukai hati dan perasaan keluarganya Anggiat. Apa kau ada bukti penganiayaan dan pembakaran yang dilakukan oleh kru kapal Pukat pada warga sini? Ada. Semua bukti sudah kukumpulkan. Aku juga punya foto-fotonya di sini. Coba kita lihat. Ini. Tapi aku heran kali ya. Kenapa tulisan Sahat tentang insiden itu tidak cetak? Sialan kali itu koran. Kau ada kertas sama bolpen? Ada. Saat kejadian itu kau ada di mana? Saat kejadian aku masih di base camp. Kemudian nelayan-nelayan itu yang marah, itu seperti kayak balas dendam gitulah. Mereka ramai-ramai membakar kapal Pukat. Nah herannya lagi aku, kenapa polisi untuk kasus itu cepat kali bereaksi. Tapi untuk urusan membela masyarakat kecil, itu lama kali datangnya. Berapa kali kapal Pukat itu masuk ke zona konservasi? Sering kali lagi. Udah gak terhitung lagi. Yang jelas mereka udah terang-terangan masuk ke dalam sini, mencuri ikan di depan kami semuanya. Banyak saksi mata di sini. Apa kau ada bukti lain bahwa mereka melanggar zona konservasi? Ada. Aku sudah menyimpan semua bukti-bukti, data yang ada di sini. Sebentar ya. Nah, ini tunggu sebentar ya. Halo. Halo. Ada hal penting yang aku ingin bicarakan denganmu. Ada apa? Kau cerita saja. Sayang, aku sudah memutuskan untuk mengambil scholarshipku. Saya ingin Om bisa membantu untuk menjelaskan kepada keluarga saya bahwa Om tidak keberatan dengan hubungan ini, supaya mereka bisa menerima. Om ini memang orang Batak. Cuma lahir dan besar di Jawa. Jadi Om sama sekali tidak mengerti adat istiadat orang Batak. Oleh karena masalah kalian lah, Om mulai mempelajari adat istiadat orang Batak. Dan Om mengerti
kenapa kalian tidak bisa menikah? Karena harus menghormati adat dan leluhur kita. Jadi Om setuju saya dan Clarissa bubar? Iya. Orang tua mana yang tidak senang mempunyai menantu seperti kau? Cerdas, baik, kerja keras. Dan Om sangat yakin kau pasti bisa membahagiakan Clarissa. Tapi kita tidak bisa melawan adat dan leluhur kita. Om ini orangnya sangat fleksibel dalam segala masalah. Tapi untuk yang satu ini, Om tidak bisa. Titip salam buat kakak Clarissa ya. Saudara saksi, apakah saudara mengenali barang bukti ini? Ya. Kapan saudara melihat sandal ini setelah hilang dari saudara? Saya melihat terdakwa memakainya sedang melintas di depan kelurahan. Cukup yang mulia. Baik. Saudara tim penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Demikian sidang ini saya tutup. Get. Kamu cari apa? Tahu. Masih banyak celah mencecar si Nazarul itu. Sekarang hilang sudah peluang terakhir kita. Sudah kau tenang saja. Biar nanti aku pikirkan, Bella. Hei, apa lagi kita punya Giat? Apa? Kita sudah tidak punya saksi, otomatis kita kalah di atas kertas, kalah total. Aku mundur dari kasus ini, tangani saya sendiri. Kamu kenapa, Gi? Kamu itu harus konsentrasi dan serius. Ini nasib orang. Royce itu gak bersalah loh. Saya minta maaf. Saya akan tetap berjuang itu. Kamu sudah menghilangkan kesempatan untuk mengambil kesaksian dari Nazarul. Kamu harus cecer dia. Kamu perlu tahu ya, Ibu Yanti itu sangat mempercayai kamu dan mengharapkan kamu. Kamu pulang kampung aja dia cari kamu terus. Ya maafkan saya. Budi sudah masuk tim kita. Dia akan pegang kasus korupsi yang pernah saya tawarkan kepada kamu, tapi kamu tolak. Sorry, bro.
apakah saudara tahu sandal yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum? Tahu, Pak. Maaf Yang Mulia, saya ada pertanyaan. Silakan. Apakah saudara terdakwa menjelaskan kepada saksi Nasarul bahwa saudara sedang mencari siapa pemilik sendal tersebut? Ketika saya melintas di depan kelurahan, tiba-tiba Pak Nasrul memaki saya, lalu merampas sendal itu. Terus saya dipukul hingga jatuh ke selokan. Padahal saya belum menjelaskan niat saya. Saya pingsan, mulut saya berdarah, kaki saya juga bengkak. Ada visum dari dokter? Ada, Bu. Yang Mulia, terdakwa saat itu tidak berada di sekitar rumah korban. Jadi, keterangan saksi korban tidak benar. Telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Dalam hal ini kami penasehat hukum memohon agar saksi korban Nasarul ditegur karena telah memberikan keterangan palsu yang. Hei! Kau jangan coba-coba menuduh saya berbohong. Kau itu baru jadi pengacara. Jangan sok jadi pahlawan lah. Kau yang bohong besar. Orang Tanggiat. Pas kalinya kita ini. Sudah tahunya kau pasti kenapa aku datang kemari. Damai sajalah ya. Yang penting pledoi kau janganlah mengusik-usik lemahnya bukti kesaksiannya Nasarul, ya. Uangnya udah kita siapkan kok, ya. Lagi pula kan anak itu pasti dikembalikan ke orang tuanya. Damai sajalah ya. Ya. Anak itu pasti akan dikembalikan ke orang tuanya. Tapi dia akan dicap sebagai pencuri. Dan masa depannya kan suram. Bah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Demi kehormatan seorang pejabat sekalian. Bah. Bang, apa kau punya anak? Hah? Abang punya agama? Hah? Bah, ngeri kalinya kau ini. Aku datang ke sini bukan buat kau ceramain, Anggiat. Beh, sok sucinya kau. Hepeng dong mengatur negarawan. Ingin kutembuhnya musuh orang itu. Sama di pangarangar jago imana? Sudahlah bang. Mana-mana kau dah? Halo, Aki, tolong jemput Uli. Dia ada di Jakarta. We still have challenges in protecting the conservation zone. In some occasion, they enter the zone and confront us. At the end, we will continue to protect the Mursala Island, to keep its beauty, to give the traditional fishermen a better life, and stop illegal fishing. Hebat kali kau. Bangganya aku lihat saudara bicara depan orang banyak. Hebat lagi. Anak menurun itu. Tangkudung. Anggi. Anggi. Apa udah? Gimana sehat kau? Sehat. Ada Uli kau. Halo. Duduk. Wah, cantik kali kau. Terima kasih ya. Tiket kemarin gua ke Tapanuli itu. Rasanya kau tuh kayak sayang kali sama aku. Sama-sama udah. Kau ini kesini pasti mau bikin persiapan belanja buat pernikahan kau ya? Iyalah. Menikah dengan Pariban itu yang terbaik lah. Buat keluarga paling bagus. Jadi bapakmu dari studi itu. Dong, Mang Boru. Aku tuh kebetulan kerja ke Jakarta ini, jadi Inang menyuruh Anggiat nemuin aku lah. Lagi pula, kan walaupun Pariban belum tentu kawin lah.
Nang soni. Aku yang pikirnya kalian itu naung masih haulungan. Dong. Kau tahu nggak? Inang kau itu benar pesan sama aku. Oscar, kau berdoalah yang banyak bos yang lihat itu. Lalu aku berdoa tiap malam untuk kau. Tapi apa hasilnya? Nggak ada hasil apa-apa sampai hari ini. Gimana tuh? Nyarung sama udah. Sebentar ya. Kalian pesan makan dulu itu. Halo. Wah, Anggiat sebelum pengacara tok ibu kota. Wah, mantap. Sehat loh. Sehat. Bagus. Hebat, Puang. Ini nyapa kau? Baru datang nih. Jigis naiwa. Sonang Malau, pemilik lapo sonang-sonang. Lapo favorit para pengacara, artis, pejabat, semuanya akan di sini. Lagi musim apa nih Bang di Jakarta? Musim apa ya? Aku juga tidak tahu sebenarnya karena banyak musimnya di Jakarta ini. Aku juga pusing. Musim pakunya sekarang. Semua motor, mobil, Metro Mini, Vespa, banyak kempes-kempes. Kan kasihan si botak ini. Tambal ban jadi kambing hitam. Sabar bibi botak. Alami nasib nasuah. Kenapa? Ingin mengajukan dia. Tapi aku tidak tahu kemana aku harus mengajukan ini. Kau saja lah di pengacara aku ya. Mahal ini. Ponakan aku pengacara tolong. Ayo, udah pulang dulu ya. Itu lah Bapak, udah ngobrol dulu lah kita. Kalian senang-senang lah. Ya. Udah jalan dulu. Iya, jadi Bang. Oke. Paham. Ayo kau. Lim. Tanya. Mau makan apa? Sekali aku mau pedes-pedes. Bang, yang biasa. Biasa? Iya. Dua dong. Apa biasa? Rospa! Baik jolo panggang dosa sanida. Letus yang gedon. Pato, paisa. Oi! Ayo masuk. Puji Tuhan. Bagus sekali apartemen kau ini. Ina. Dikali namanya Clarissa kayak mana, Ki? Kau masih mau terus maju? Aku masih mencari jalan keluarnya. Aku sangat mencintai dia. Yang bikin aku sedih luar biasa. Sepulangnya dari Tapanuli dia tidak pernah memberi aku kabar. Jauh kemana-mana tapi dia selalu saja mengingat. Ya dia pasti kecewa lagi. Pasti kecewa, pasti. Jadi itu artinya sangat lembut. Aku tahu dia pasti tidak tega kalau sampai aku dikeluarkan dari marga. Dan juga kalau keluarga aku pecah gara-gara dia. Tidak ada yang jalan keluar.
Apa yang salah dengan hubungan ini? Nggak ada yang salah. Ya gitulah. Kadang keinginan manusia tak sesuai dengan takdir. Aku sebenarnya nggak enak ikut kau kesini, Ki. Uli. Kau ini ada-ada saja. Orang sekampung datang ke Jakarta, apalagi orang Batak. Pantanglah buat aku melantarkannya. Cepat Lena, sudah mau mulai sidangnya ini. Oh, satokin. Cepat Lena. Bentar, gosong nanti nih ikannya. Adek, dulu kau turusin ini. Kau lihat itu dulu ya. Anggiat Simbolon. Sudah mulai. Terhadap terdakwa. Kemudian kasus ini cukup kuat, namun tetap disidangkan karena sang pejabat terlanjur mengadukan Rois yang masih berusia 15 tahun ini ke pengadilan. Ya pemirsa, setelah sebelumnya kita mendengarkan hakim dan jaksa. Pengadilan ini bukanlah perang antara kehormatan seorang pejabat tinggi melawan anak tak berdosa, melainkan antara kebohongan melawan kejujuran. Jika terdakwa telah dipukuli oleh saksi Nasarul untuk menghindari tuntutan atas pemukulan tersebut, Nasarul melaporkan terdakwa seolah-olah terdakwa mencuri sandal tersebut. Majelis hakim yang kami muliakan, jangan sampai rasa keadilan masyarakat tercabik lantaran di sisi lain penegak hukum seolah tak berdaya menghadapi pejabat atau orang kaya yang memang salah. Jika kebenaran dikalahkan arogansi kekuasaan dan sistem hukum yang dapat dibeli, maka bangsa ini akan semakin terpuruk. Demikianlah pledoi atau nota pembelaan ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang penuh hikmat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa kita rempuh dan gapai. Dari penanganan kasus pasang sandal jepit inilah justru tegaknya hukum di negeri kita ini dapat diwujudkan. Tolong doakan hari ini ya, Bu. Terima kasih Pak Anggiat. Bapak sudah berusaha maksimal untuk Rois anak saya, Pak. Kita berjuang bersama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Siap. Setelah kami timbang dan kami putuskan, maka dengan ini menetapkan harkat dan martabat Rois Hidayat untuk dipulihkan kepada kedudukannya yang semula. Menetapkan barang bukti berupa sandal yang disita dari Rois dikembalikan kepada saudara Nasarul. Menyatakan terdakwa Rois Hidayat secara sah tidak bersalah dan meyakinkan bahwa tidak pidana yang ditujukan kepadanya bebas demi hukum. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara ini kepada negara.
Kemudian sidang ini kami tutup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anakku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang Pasar Tanjung? Iya. Ini ada kiriman barang, Pak. Tolong tangan di sini, Pak ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak ya. Iya, makasih ya. Waalaikumsalam. Tidak, novelku diterbitkan. Tumben kau ini. Bisa juga rupanya bangun pagi. Waktu kemarin kau sidang, Inang berdoa siang malam. Waktu kau berhasil memenangkan sidang, Inang sangat terharu sampai menangis. Terima kasih ya. Jangan pernah lupa doakan aku ya. Ina, aku pergi dulu ya. Mau kemana kau? Tidak sarapan dulu, nak? Aku sudah makan, Inang. Aku mau ke tempat Uli. Ada apa gerangan? Susah-susah kau ke pulau. Jangan gosip lah, Inang. Aku ini kan pengacaranya. 2 hari lagi mau sidang, jadi aku harus mengumpulkan data. Bah, hebat juga si Uli itu. Bisa membayar pengacara mahal dari Jakarta. Ina, aku sudah ditunggu saat. Pariban boruni datulangi. Sudahlah, Inang. Marlas roha mekelekel tasude. Coba saya ikut nanti. Oh lihat, tentang apa sih ceritanya? Tentang anak surkam yang sukses. Sama kayak dirimu, lengkap dengan kitab percintaannya. Dan ku yakin novelku lebih bagus dari Laskar Pelangi. Hebat kan aku. Terus endingnya bagaimana? Ya endingnya menikah dengan paribannya. Aku tahu kau suka kan sama Uli. Saya tahu kawan. Ayolah. Ya, ngomong-ngomong, si Uli itu pernah punya pacar? Ya pasti pernah lah. Jadi dia sudah punya pacar? Iya. Mukamu berubah kan? Punya rasa rupanya kau sama Uli. Apa? Mukamu berubah merah kan? Pak, kita ke tempat biasa ya. Oleh, lihat siapa yang datang. Pengacara aku kayak itu. Iya, yang bayarnya pakai cinta. Kali ini kau harus percaya dengan apa yang diucapkan Sahat. Mau kuulang lagi? Nggak usah lah. Kamu jadi merah soalnya. Bener kan kayaknya kau jatuh cinta sama Pariban. Apa? Ya. Kabar. Kalian ini Aduh. Kelihatan kalian. Dalam dulu kita. Ganteng. Kelihatan baju ini. Kenapa kalian berdua kelihatan? Well,
pahit. Penduduknya yang ramah, saling menyayangi. Senda gurau di pelelangan ikan, orang muda yang merantau. Lihatlah yang beribadah, beragam asal muasalnya. Ada jalinan cinta yang terberai karena